Nyaho guys, hari ini gue mau nge-review dan comparison mousepad baru dari Pulsar, yaitu Parabrake V2. Sebelum video ini, gue mau berterima kasih kepada PT Digital Technology Global yang sudah mengirim mousepad ini ke gue. Mereka adalah distributor resmi Pulsar Gaming di Indonesia. Kalau kalian belum pernah dengar tentang merek Pulsar, mereka adalah brand dari Korea yang mengkhususkan dirinya ke produk gaming. Dan mereka juga bekerja dengan tim-tim e-sport untuk menciptakan produk-produk ini. Tapi seperti biasa semua opini di video ini adalah opini gue sendiri dan mereka nggak ada kendali apapun di video ini. Memulai dari unboxingnya, di dalam boxnya ada mousepadnya yang di roll up dan dimasukin ke sleeve plastik. Sama seperti pas gue nge-review mousepad Pulsar yang Paracontrol V2 dan Paraspeed, gue juga udah bilang kalau gue personally kurang suka sama packaging ini karena artinya bakal lebih susah pas gue mau ratain mousepadnya nanti. Di sini curve-nya nggak terlalu parah karena dia materialnya mirip kain dan lemes jadi gampang untuk diratain. Tinggal dipakai untuk beberapa hari aja terus udah rata sendiri dia. Berbeda dari yang kemarin gua review Paraspeed dimana udah gua tindihin buku masih susah ratainnya. Mousepadnya ini yang ukuran XL ya. Jadi dia dimensinya 46 x 41 cm. Ketebalannya 4 mm. Pertama gua mau bahas surface-nya. Pulsar menyediakan 3 opsi untuk surface mousepadnya dan ini adalah slow speed-nya. Texture surface-nya pertama kali kita lihat mungkin seperti mousepad generik aja. Tapi kalau kita inspect lebih dekat, dia jahitannya lebih ketat dan kecil. Feel di tangannya juga sangat halus. Tapi ini bisa jadi plus atau minus. Feel halus ini bakal benefit kepada pengguna yang lebih sensitif tangannya ke surface kasar. Tapi karena dia sangat halus, kalau ada debu atau kontaminan apapun di surface-nya, kontaminan itu bakal sangat kerasa. Secara pribadi, gue ngalamin kayak gini dan setiap kali gue mau pakai mousepad ini gue perlu bersihin dulu. Karena kalau ada debu di surface-nya pas gue pakai, bakal kerasa sangat nggak nyaman buat gue. Dibanding mousepad lain, debunya juga sangat gampang nempel di mousepad ini. Jadi mungkin itu bakal menjadi poin yang bisa kalian pertimbangkan. Mousepadnya slow type, jadi glide-nya pasti lebih rendah dari mousepad speed, tapi ya yang bakal kita tes di slow type itu konsistensinya. Maksud gue dengan konsistensi itu perbedaan glide dari arah X dan Y. Dan di sini gue bakal ngetes itu dengan cara yang biasa gue gunakan, yaitu alat ini yang bakal ngedorong mouse-nya dengan force yang sama setiap kali. Lalu gue bakal ukur distance traveled-nya dan bandingkan distance itu. Tesnya juga bakal gue lakukan dengan Skates Glass dan PTFE. Terus hasilnya bakal gue bandingkan dengan mousepad custom generic karena ya itu yang surface-nya paling mirip ke Parabrake V2 di opini gue. Untuk mouse yang gue bakal gunakan di tes ini ada G304 modded yang menggunakan Skate PTFE Tiger Arc Ice dan Pulsar X-Lite Wireless dengan Skate kaca Super Glides-nya. Hasilnya seperti berikut. Di graf ini, kita bisa lihat jika pas gua tes dengan PTFE Skates, perbedaan di konsistensinya sangat jelas. Kalau Parabrake V2 lebih baik karena value X dan Y-nya lebih dekat. Terus pas gua tes dengan Glass Skates, hasilnya juga masih lebih baik di Parabrake V2. Seberapa baik Parabrake V2 dibanding mousepad generiknya? Bisa kita lihat dari graf X to Y ratio-nya. Value yang lebih dekat ke 1 itu lebih baik ya. Terus untuk speed-nya lebih slow Parabrake V2. Apalagi kalau pakai Glass Skates-nya, karena emang biasanya kalau Glass Skates digunakan di mousepad yang jahitannya lebih ketat dan feel-nya lebih smooth, dia bakal kerasa lebih pelan. Overall sudah sangat jelas kalau walaupun surface-nya kerasa seperti mousepad generik aja, dan gak unik-unik, dia kualitasnya lebih baik dan untuk kalian yang nyari surface slow ini cocok banget. Terus untuk stitchingnya gue agak disappointed karena mereka menggunakan yang agak berbeda dibanding Paracontrol V2 dan Paraspeed. Di sini dia menggunakan ukuran benang yang lebih besar untuk stitching dalamnya dan hasilnya lumayan kerasa di tangan gue. Untuk stitching luarnya dia overall lebih rapi, tapi ada satu daerah yang overlap dan itu membuat stitchingnya jadi lebih tebal. Untuk ketinggian stitchingnya, dia kurang lebih setara dengan daerah tengah mousepadnya. Jadi masih kerasa pinggiran stitchingnya ya, tapi nggak separah kalau stitchingnya lebih tinggi dari tengah mousepadnya. Di opini gue yang bakal mengganggu untuk mayoritas pengguna cuman daerah stitchingnya yang overlap ini. Karena ya quality control issue yang kita obviously bisa lihat. Durabilitas stitchingnya gue rasa udah lumayan baik dan jahitannya ketat. Jadi bakal tahan lebih lama sebelum dia mulai fraying. Untuk squishiness-nya dia 4 mm tapi nggak se-squishy Artisan Handsoft, melainkan lebih dekat ke Paracontrol V2 dari Pulsar. Terakhir kita bahas rubber base-nya ya. Rubber base-nya menggunakan pattern generic yang ada di kebanyakan mousepad lain,
Dengan perbedaan, mungkin patternnya lebih kecil dikit. Untuk grip kemejanya cukup keras dan gak ada masalah yang gue temuin. Next, gue bakal bandingkan dengan dua mousepad lain dari Pulsar, yaitu Paracontrol V2 dan Paraspeed. Paraspeed adalah speed option mousepadnya dari Pulsar, yang berbahan Cordura. Terus Paracontrol V2 adalah opsi kontrolnya yang mempunyai Surface Yen clone. Dan secara pribadi, ini adalah kesukaan gue dari tiga mousepad ini. Untuk feel surface mousepadnya yang paling halus Parabrake, terus Paraspeed, dan terakhir Paracontrol V2. Parabrake V2 feel di tangannya mirip dengan mousepad generik lain, tapi lebih halus. Feel di tangannya kayak bahan Cordura yang digunakan di tas Cordura atau celana Cordura gitu. Terus Paracontrol V2 kayak bahan karung goni. Untuk speed glide-nya urutannya secara berikut. Paraspeed paling cepat, terus Paracontrol V2, dan terakhir Parabrake V2. Secara konsistensi paling konsisten Paracontrol V2, terus Parabrake V2 dan Paraspeed kurang lebih sama. Untuk stitchingnya gue paling suka Paracontrol V2, terus Parabrake V2, dan terakhir Paraspeed. Untuk squishiness-nya Parabrake V2 dan Paracontrol V2 kurang lebih sama, tetapi Paraspeed agak lebih keras, karena ya dia 3 mili, sedangkan yang lain 4 mili. Kalau kalian masih bingung mau pilih yang mana dari 3 mousepad di atas, ada cara yang gue sering pakai untuk membantu teman gue milih mousepad. Yaitu kalau kalian aim yang gak nyaman, pertama mainin sense-nya dulu sampai nyampe ketemu sense yang kalian suka. Terus kalian coba pakai aim trainer, dan lihat lebih sering under aim atau over aim. Kalau lebih sering under aim, gue rekomen cari mousepad yang speednya lebih cepat dari mousepad yang kalian pakai sekarang. Kalau sering over aim, cari mousepad yang speednya lebih pelan dari mousepad yang kalian pakai sekarang. Kalau aimnya udah mantap, gue rekomen cari mousepad yang speednya mirip dengan mousepad kalian sekarang, biar nggak usah belajar menggunakan speed baru gitu. Sebelum akhir videonya, gue mau ngasih final opinion gue untuk mousepad Parabrake V2 ini. Pertama, gue mau bilang kalau gue personally kurang cocok pakai mousepad ini, karena terlalu slow. Untuk kalian yang belum biasa pakai mousepad slow, pasti juga bakal ngerasa kalau ngeflick lebih berat dan gak nyaman dipakai aja. Tapi untuk precision dan accuracy, pas gue coba, jauh lebih enak karena lebih jarang over aim. Sayangnya, playstyle gue ngeflick jadi kurang cocok pakai mousepad ini, dan lebih cocok menggunakan mousepad medium speed seperti Paracontrol V2. Tapi overall gue masih sangat puas dengan mousepad ini, dan gue yakin kalau kalian pindah dari generic mousepad custom ke mousepad ini, kalian juga bakal puas karena konsistensi X dan Y-nya sangat baik, dan speednya lumayan mirip dengan mousepad lama kalian. Packaging dan stitchingnya masih bisa diperbaiki, tetapi kalau kalian nyari mousepad slow type, untuk upgrade dari mousepad generik kalian, ini adalah pilihan yang baik. Ya udah, ini akhir videonya guys, jangan lupa like, subscribe, dan hit tombol bell biar nggak ketinggalan. Kalau ada pertanyaan bisa join grup Discord kami, link di description, tinggal join dan accept peraturan. Gue juga streaming game di Twitch @RainKawaii, jadi kalau ada pertanyaan tinggal mampir ya. Thank you udah nonton review video gue, and see you in the next video. Bye bye!